Baiklah, kita memulai saja ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Puji dan syukur, malam hari ini kita bisa bertemu dalam suasana sukacita, sehat, yang Tuhan senantiasa berikan kasih anugerahnya setiap hari, sehingga kami bisa merasakan anugerah itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, biarlah juga teman-teman yang lain, orang-orang atau saudara-saudara kita yang senantiasa haus akan firman Tuhan bisa bergabung pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan memulai ibadah persekutuan kita tanggal 24 Maret ini. Dan pada malam hari ini WL akan dipimpin oleh Ibu Rita dan pewarta oleh Ibu Vivi Gosal, dan nantinya doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Engel, dan doa penutup akan kami pimpin dengan Ibu Eng. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah ini, kita menutup atau unmute-kan mic kita semua di rumah, sehingga yang aktif mic-nya hanya yang bertugas pada malam hari ini, sehingga kita tidak terganggu dengan suara-suara bising dari mic yang aktif. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk unmute-kan mic-nya masing-masing. Baiklah, tidak membuang waktu yang banyak, marilah kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah semua ibadah kita ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ibadah kita nanti. Dan saya persilakan Ibu Rita untuk memimpin ibadah malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Malam. Tuhan, walaupun kita hanya lewat via Zoom, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita membawa hati kita untuk kita bersatu hati, menyiapkan setiap pikiran kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih karuniamu yang kau berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang pagi hingga pada malam hari ini, kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami boleh menerima cinta-Mu Tuhan, berkat-Mu yang selalu baru kami rasakan hingga saat hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau sudah kumpulkan kami, untuk kami bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau beri kelancaran di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Berkatilah setiap jaringan yang kami gunakan Tuhan, setiap peralatan yang kami gunakan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu saat ini. Engkau memberikan kelancaran Tuhan. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami manusia lemah. Ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak dan pantas untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya percaya bahwa semua yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan baik, karena Tuhan juga baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita. Mari kita datang di hadapannya, kita memenuhi baitnya dengan ucapan syukur, karena Dia adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita datang di gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, lamanya dengan pujian. Di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saya mau melihat, kita memberikan jempol kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang baik. Hanya Dialah yang patut kita puji, karena Dia adalah yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Kebesarannya tetap selama-lamanya. Kita mau memuji nama Tuhan, karena Dia adalah ajaib dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita puji lebih lagi.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita, ya, yang patut kita sembah, dan kita bersyukur bahwa Bapa begitu baik. Dia memberikan putranya bagi kita, putranya yang tunggal, yang boleh menyelamatkan hidup kita. Itu adalah kasih yang terindah, yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Ketaatannya Dia di kayu salib membebaskan kita, memberi keselamatan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur karena kasih yang begitu indah itu dalam kehidupan kita. Karya-Mu begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, karya-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau mati bagi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Dia, karena hanya Dialah yang patut kita sembah. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya,
masuk di dalam kekudusan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Kita percaya Dia hadir saat ini di tengah-tengah kita, melawat setiap kita. Dia yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari siapkan hati kita untuk kita sujud tersungkur menyembah Dia. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Mari arahkan hati kita, kita mau menyembah Dia. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami saat ini Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Oh, kami sembah Engkau, Engkau hadiri hati kami Tuhan. Oh, haleluya, ku sembah Engkau.
Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, sembuhkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah hidup kami Tuhan. Ya pada Haleluya. Oh, hadirat-Mu boleh terjadi saat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat ini. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini, biarlah apa yang kami persembahkan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan kami Tuhan, hanya inilah yang kami bawa, kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar saat ini Tuhan, Kau berfirman bagi kami Tuhan. Lewat hamba-Mu Ibu Vivi Tuhan, yang Kau pakai bagi kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang difirmankan Tuhan, hanya berasal dari Engkau Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Ibu Vivi lebih hari lebih heran Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Ibu Vivi. Terima kasih Ibu Rita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Hebat, luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Tuhan, kita bisa bersekutu lagi malam hari ini. Terima kasih kita dikasih kesehatan. Terima kasih kita dikasih kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Ini tentang ketaatan yang memberi hidup. Saudara yang terkasih, ketika kita berada di satu situasi, mungkin situasi yang kurang baik, apakah kita lagi sakit, usaha kita lagi mengalami kemunduran, masalah keuangan, kadang itu kita tidak bisa menerima keadaan itu. Kita malah bertanya, kenapa harus saya?
Kenapa harus saya yang sakit? Kenapa harus saya yang usahanya jatuh atau yang kena PHK? Nah, begitu banyak kata mengapa yang kita lontarkan kepada Tuhan. Seolah-olah kita menuduh Tuhan itu tidak adil. Nah, ada sebuah cerita, ini ceritanya cukup viral, tentang seorang gadis, dia mengikuti ajang America Got Talent yang bernama Jane. Dia ini menderita kanker, 3 kanker. Kanker paru-paru, kanker hati, dan kanker tulang belakang. Nah, dia sudah berjuang untuk sembuh dengan berbagai usaha, sampai pindah ke California, berharap keadaan bisa membaik. Tetapi pada kenyataannya tetap mengecewakan juga, tidak ada perbaikan. Nah, akhirnya dia berusaha berdamai dengan penyakit yang dideritanya. Jane berusaha bangkit, dia berusaha menerima kehendak Tuhan atas hidupnya. Dia percaya apa yang terjadi, penyakit yang dia derita itu semua seizin Tuhan. Walaupun menurut dokter, itu kesempatan hidupnya itu, peluang hidupnya itu tinggal 2%. Nah, tapi dia dengan begitu yakin, dengan begitu penuh semangat berkata, 2% itu bukan 0%, Bapak Ibu. Dan 2% itu sesuatu. 2% itu adalah suatu harapan. Di sisa hidupnya, di dalam kondisinya yang tinggal peluang hidupnya tinggal 2% itu, dia berusaha untuk berbahagia dan taat dengan menerima kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu, kita tidak perlu menunggu keadaan menjadi baik dulu baru memutuskan untuk kita bisa berbahagia. Atau kita tidak perlu mujizat besar terjadi baru kita percaya. Tetapi dengan setia dan taat pada kehendak Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Seperti Jane, walaupun pada akhirnya dia meninggal, tetapi dia telah memenangkan kehidupannya. Dia sudah memutuskan untuk berbahagia di akhir-akhir hidupnya. Nah, bacaan Injil kita hari ini juga menceritakan kisah bagaimana Yesus mulai dari malam perjamuan terakhir hingga kematiannya di kayu salib. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi situasi yang begitu sulit. Ketika waktunya hampir tiba, Yesus ke Bukit Zaitun, dia mengalami sebuah kolokwium yang artinya dalam bahasa Latin artinya dialog. Dia berdialog dengan pribadi dengan Bapanya di surga. Kita bisa melihat bagaimana sisi batin Yesus dalam menghadapi kematiannya yang dia sudah tahu. Saking hebat krisis yang dialami Yesus, dia sampai meminta kepada Bapanya supaya mengambil cawan yang telah disiapkan untuk dia. Dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu juga menggambarkan bagaimana betapa hebat pergumulan Yesus sebagai manusia dalam menghadapi kematiannya. Tetapi Yesus tetap memilih untuk menerima kehendak Bapanya. Dalam Lukas 22 ayat 42b dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, pada saat malam perjamuan terakhir,
Yesus menyatakan kerinduannya untuk merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Alasan Yesus ialah bahwa perayaan itu akan menjadi kesempatan terakhir sebelum kegenapannya dia di dalam kerajaan Allah. Nah, dalam kesempatan itu, Yesus memecahkan roti, mengucap berkat, dan memberikan kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dan peristiwa itu benar-benar menjadi kenangan bagi mereka. Seperti kita ketahui, ketika dua orang murid Yesus yang pulang ke Emmaus, dan mereka mengenali Yesus setelah Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan, serta membagikan kepada mereka. Jadi dengan melihat kejadian itu, mereka menjadi teringat akan Yesus. Nah, demikian juga dengan cawan yang disebutnya sebagai perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Roti yang adalah tubuh Yesus diserahkan bagi murid-muridnya, dan cawan yang adalah perjanjian baru yang ditumpahkan juga bagi mereka. Dan cawan menjadi tanda kesatuan antara Yesus dan murid-muridnya. Karena cawan itu adalah perjanjian baru oleh darah Yesus yang ditumpahkan bagi para murid. Tetapi, saudara yang terkasih, tidak semua muridnya akan tinggal dalam kesatuan perjanjian baru dengan Yesus. Karena ada di antara mereka yang akan menyerahkannya kepada para algojo, kepada orang-orang yang menentang dia. Yesus juga memberi perumpamaan tentang siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani. Nah, kalau kita melihat ya tentu saja yang duduk makan, yang dilayani ya, yang lebih besar. Tetapi Yesus yang ada di tengah-tengah mereka justru sebagai yang melayani. Dia memberi contoh bahwa sang pemimpin sejati adalah dia yang meneladani Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, itulah dialah yang akan menjadi yang terbesar. Saudara yang terkasih, ada macam-macam situasi yang sedang dihadapi oleh para murid menjelang penderitaan Yesus. Ada yang akan mengkhianati dia, ada yang bertengkar memperebutkan posisi terhormat, dan ada pula yang menyatakan siap mati bagi Yesus. Petrus yang dengan bersemangat menyatakan bersedia untuk masuk penjara dan mati bersama Yesus. Tetapi rupanya Petrus tidak mengerti apa yang akan segera dialaminya. Yesus yang tahu akan hal itu, dia berkata kepada Yesus bahwa ayam tidak akan berkokok sebelum Petrus 3 kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Yesus tidak hanya menubuatkan kegagalan Petrus, tetapi karena kasihnya, ia juga berdoa supaya iman Petrus itu tidak gugur, Bapak Ibu. Nah, ketika di akhir perjamuan, Yesus juga mengingatkan para murid betapa kritis situasi yang mereka hadapi. Sehingga mereka juga diajak untuk mempunyai iman dan keberanian sampai batas akhir. Situasi itu dinyatakan Yesus sebagai pemenuhan nubuat Yesaya atas dirinya. Dalam Yesaya 53 ayat 12, yang menyatakan bahwa hamba Yahweh akan dimasukkan dalam kelompok para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk mereka. Karena kematiannya yang sudah begitu dekat, hingga situasi inilah yang digambarkan Yesus sebagai situasi yang menuntut kesiapan para murid-muridnya.
juga kesiapan dengan persenjataan. Kemudian perjalanan sengsara Yesus dan penyaliban Yesus hingga wafatnya di salib segera dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya menuju ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Yesus kemudian mengingatkan murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ternyata mereka justru jatuh ke dalam kantuk dan tertidur. Saudara yang terkasih, para murid tidak mengetahui apa yang menghadang di hadapan mereka, apa yang akan segera terjadi. Kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapa sangat berlawanan dengan ketidakpekaan para murid berhadapan dengan pencobaan. Yesus kembali dihadapkan pada pencobaan, setia pada kehendak Bapa atau mengikuti kehendaknya sendiri. Inilah perjuangan nyata yang sedang dihadapi Yesus. Tetapi Yesus tetap memilih setia dan taat pada kehendak Bapa. Malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus, Yesus yang sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh untuk berdoa dengan peluh yang menyerupai titik-titik darah, menampilkan bagaimana sisi kemanusiaan Yesus. Bagaimana ia sebagai manusia biasa berhadapan dengan derita dan kematian. Kemudian segerombolan orang datang untuk menangkap Yesus. Mereka adalah imam-imam kepala, pengawal bait Allah, serta para tua-tua. Yang datang itu bukan hanya orang-orang suruhan, tetapi para pembesar, dan mereka datang bersama Yudas yang sudah dirasuki oleh iblis. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi kemudian? Ciuman pengkhianatan seorang murid kepada gurunya. Karena ketamakannya, karena sudah dirasuki oleh iblis, maka hanya dengan 30 keping uang perak, Yudas mempergunakan ungkapan persahabatan sebagai tanda pengkhianatannya. Sehingga terlaksanalah niat mereka untuk menangkap Yesus. Yesus kemudian dibawa ke rumah imam besar dan Petrus ikut bersamanya. Yang muridnya yang lain sudah lari entah kemana. Petrus mengikutinya dari jauh. Nah, sekali lagi seorang murid jatuh ke dalam pencobaan. Di Bukit Zaitun mereka tertidur. Seorang dari mereka mengkhianati Yesus sang guru. Dan sekarang Petrus pun mengingkari Yesus. Kerapuhan para murid begitu kontras dengan keteguhan sang guru. Petrus berhadapan dengan 3 orang yang menyatakan bahwa dia ada bersama Yesus. Dan di hadapan ketiga orang itu, yang mengajukan tuduhan itu, Petrus tidak mampu bertahan. Tetapi, satu hal yang membuat Petrus menyadari, mengerti bahwa dia bersalah, bahwa dia telah menyangkal Yesus, adalah tatapan Yesus. Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata apapun, tetapi cukup dengan tatapan matanya sudah meruntuhkan hati seorang patriot yang menyangkal orang yang kepadanya ia menjanjikan kesetiaan. Tatapan itulah yang membuka jalan pembalikan hidup Petrus. Ia kemudian pergi, menangis, dan bertobat untuk kemudian tampil sebagai saksi Yesus. Yesus kemudian diadili, dan disinilah bagaimana Yesus benar-benar sendirian, tanpa ada para murid di sisinya.
ya diolok-olok, dihujat, dipukuli, pokoknya semua ia tanggung sendirian. Dan pertanyaan pertama yang diajukan adalah identitas Yesus. Yaitu, jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Tapi Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Dia justru berbicara tentang anak manusia yang ditinggikan. Dan Yesus tidak menyangkal ketika mereka bertanya, apakah dia adalah anak Allah. Nah, jawaban Yesus dirasa cukup oleh orang-orang yang menuntut hukuman terhadapnya. Hujatan itu sudah begitu jelas bagi mereka. Dan itulah tuduhan pokok mereka kepada Yesus, bahwa Yesus menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian mereka membawa Yesus kepada Pilatus dengan 3 tuduhan. Yang pertama, menyesatkan bangsa, melarang membayar pajak kepada kaisar, dan menyatakan dirinya sebagai Kristus Raja. Saudara yang terkasih, mencari kesalahan Yesus bukan perkara yang mudah. Bahkan Pilatus pun sampai 3 kali menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak pantas dihukum mati. Itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 14 sampai 15, ayat 20 dan ayat 22. Demikian juga dengan Herodes. Ketika Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes untuk diadili, Herodes hanya mempunyai keinginan untuk melihat bagaimana Yesus membuat sebuah tanda. Sehingga semua tuduhan yang diajukan kepada Yesus tidak ada satupun yang dipandang oleh Herodes. Tidak ada satupun yang menjadi dasar untuk menghukum Yesus. Herodes hanya mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, kemudian mengolok-olok Yesus, dan mengirimkan kembali kepada Pilatus. Kemudian Pilatus berusaha untuk menenangkan rakyat. Bagaimana dia menjanjikan kepada rakyat bahwa dia akan menghajar dan menyiksa Yesus di depan umum. Tetapi kemudian dia hendak membebaskannya. Namun suara orang-orang semakin keras menuntut agar Yesus dihukum mati dan meminta Barabas dibebaskan bagi mereka. Mereka meminta seorang pemberontak dan pembunuh untuk dibebaskan bagi mereka. Akhirnya Pilatus pun menyerah. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kebenaran sejati dikalahkan oleh tuduhan-tuduhan palsu yang dibalut suara mayoritas dan keangkuhan para pemuka agama dan imam-imam kepala. Ketika mereka membawa Yesus untuk disalibkan, mereka juga memaksa Simon dari Kirene untuk ikut memanggul salib Yesus. Dan dalam perjalanannya pun Yesus masih memberi penghiburan kepada perempuan-perempuan yang menangisi dia. Dan di atas kayu salib, Yesus masih berdoa untuk memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkan dia. Dikatakannya bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ini adalah pancaran kasih Yesus yang begitu besar bagi umat manusia. Ejekan, hujatan, hinaan, olok-olok, bahkan anggur asam diterima Yesus dengan ikhlas. Menunjukkan kesetiaannya kepada kehendak Bapa. Nah, sampailah ketika Yesus menyerahkan nyawanya, di mana kegelapan meliputi daerah itu, matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku."
Jeritan Yesus adalah jeritan doa kepasrahan kepada kehendak Bapaknya. Dan dalam keheningan semesta itu, ada seorang kepala pasukan yang memberi kesaksian. Dia mengakui bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Dan seluruh orang yang melihat apa yang terjadi, mereka pulang sambil memukul diri. Mereka yang tadi mengikuti prosesi penyaliban dan juga mungkin sempat mengolok-olok Yesus, menista Yesus, kini harus pulang dengan memukul diri, tanda penyesalan dan kesedihan. Dan kisah sengsara Yesus ditutup dengan pemakaman Yesus oleh Yusuf dari Arimatea, seorang majelis besar yang baik dan juga menantikan kerajaan Allah. Dia memberanikan diri menghadap Pilatus, meminta mayat Yesus, mengafaninya, kemudian membaringkannya di dalam kubur, di mana tempat itu belum pernah dibaringkan mayat lain. Nah, saudara yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa rangkumkan pertama adalah teladan kerendahan hati Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia juga telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini ada dalam Filipi bab 2 ayat 6 sampai 8. Yang kedua adalah kemanusiaannya menghadapi pergumulan batin, menghadapi derita dan kematian. Yesus memilih untuk setia dan taat pada kehendak Bapaknya dengan konsekuensi dia harus dihina, dia harus diolok-olok, dia harus dipukul, dan dia harus mati di atas kayu salib. Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Nah, seperti apa yang dikatakan Santo Thomas Aquinas, Kristus menanggung banyak penderitaan di salib dan melakukannya dengan sabar, karena ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia digiring seperti anak domba ke pembantaian, dan ia tidak membuka mulutnya. Inilah ketaatan seorang hamba. Yang ketiga adalah salib memang adalah tanda penghinaan, tetapi akan menjadi lambang kemenangan bagi kita umatnya. Karena apa? Karena wafat Kristus. Dan yang keempat, di dalam hidup kita, saudara yang terkasih, kita bisa memilih peran dalam kisah sengsara Yesus. Peran apa yang mau kita bawakan? Apakah kita mau berperan sebagai Pilatus yang kalah oleh suara mayoritas sang pembunuh dengan tuduhan palsu? Atau sebagai Yudas, si pengkhianat? Atau sebagai Petrus, murid yang menyangkal gurunya, kemudian bertobat? Atau maukah kita berperan meneladani Yesus dengan kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan seorang guru? Saudara yang terkasih, ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Yang pertama, kita harus berusaha hidup lebih baik dari hari ke hari. Bertekun dalam doa, dan selalu mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Yesus yang selalu berdoa kepada Bapaknya. Dia selalu berkomunikasi dengan Bapaknya. Sehingga kita bisa lebih merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan tidak mudah menyalahkan Tuhan jika kita berada dalam suatu keadaan yang tidak baik, atau berada dalam suatu pergumulan. Tetapi kita lebih dapat menerima kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua adalah kita tetap hidup dalam kebenaran bersama Tuhan. Jangan kita mudah terhasut oleh kenikmatan duniawi. Walaupun kita berjalan sendiri, kalau dalam kebenaran bersama Tuhan, itu jauh lebih mulia daripada berjalan
beramai-ramai dalam rombongan yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi. Karena dengan hal itu kita justru ikut menyalibkan Tuhan. Misalnya kita lebih baik ikut misa di hari Minggu, walau kita pergi sendirian, daripada ikut bergabung dengan rombongan teman atau keluarga yang cuma berpesta pora atau berhura-hura saja. Nah, saya punya satu cerita, satu kesaksian. Ini ipar saya yang terkena stroke. Waktu tahun lalu, 2 tahun lalu, di tahun 2020 itu dia terkena stroke. Nah, kemudian pada awal Januari tahun lalu itu dia dibawa datang berobat ke Makassar. Waktu begitu dia tiba ke Makassar, itu mukanya, wajahnya itu tidak ada senyum, seperti orang yang punya beban berat sekali, seperti kesusahannya itu begitu banyak di dalam hidupnya. Nah, kebetulan dia kena stroke itu sebelah kanan, jadi sebelah kanan itu tidak bisa gerak. Nah, kemudian dokter juga mengatakan bahwa di bahunya itu ada seperti tumor yang tumbuh di bahu kanan. Nah, itu yang menyebabkan tulangnya sampai retak. Tulang di bahu itu sampai retak. Nah, waktu berobat di sini, dokter mengatakan ini tidak bisa dioperasi karena rentan di sini ya. Jadi cuma dibiopsi, diambil cairannya untuk dilihat apakah ini ganas atau tidak jenis tumornya. Nah, kemudian hasil biopsi itu menyatakan bahwa itu bukan tumor yang ganas, tetapi yang jinak. Nah, tapi tidak ada solusi bagaimana harus mengeluarkan tumor itu karena dia berada di tulang bahu. Ketika kita mencari second opinion ke dokter lain, kemudian dokter itu berkata, ini tidak ada jalan keluar, hanya ada satu dokter di Jakarta yang bisa operasi, itu pun kemungkinan sembuhnya itu cuman dia tidak bisa menjamin 100%, jadi kemungkinan itu cuma 50%. Jadi kita pikir daripada ini, mending ya kita biarkan aja. Nah, akhirnya sang dokter bilang ini kalau dioperasi harus amputasi tangannya sampai sini. Nah, ipar saya ini makin down, makin drop, makin makin susah hatinya, makin tidak bisa tidur, segala macam. Akhirnya waktu mereka memutuskan pulang ke Kendari, saya mencoba untuk sharing sama dia, berbicara sama dia. Saya katakan hal ini terjadi itu pasti seizin Tuhan. Kamu tidak bisa menyesali semuanya. Kamu tidak bisa hanya bermuram durja, hanya mengeluh, hanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, tidak bisa. Kamu harus mulai bangkit, berusaha berdamai dengan keadaanmu. Saya bilang penampilanmu, kamu harus perhatikan penampilan kamu. Yang rambut harus walaupun yang sudah putih, tolong dicat supaya kamu punya semangat. Dan akhirnya dia pun bangkit kembali. Dia punya semangat kembali. Begitu dia kembali ke Kendari, dia bersemangat untuk sembuh. Dia selalu berusaha untuk ikut terapi, ikut apa supaya dia bisa sembuh. Dan akhirnya puji Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ke sana, itu saya melihat dia betul-betul banyak perubahan. Dulu dia yang mau jalan itu harus dipapah, semuanya pokoknya dilayani. Harus makan harus dilayani, mandi pun harus dilayani. Sekarang dia bisa melakukan semuanya sendiri, walaupun tangan kanan ini belum bisa diangkat, belum sempurna. Tetapi dia berusaha menerima kenyataan bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi di dalam hidupnya. Dia berserah kepada kehendak Allah. Nah,
Saudara yang terkasih, hidup adalah pilihan. Hidup juga adalah kesempatan. Bagaimana kita bisa memilih peran kita di dalam hidup ini? Bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan? Marilah kita memilih mencontoh peran seorang hamba yang taat dan setia pada kehendak Bapanya, seperti Yesus, dan menggunakan setiap kesempatan dengan menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan namanya. Terlebih di masa prapaskah seperti sekarang ini, mari kita mau bertobat, kita mau mengusahakan hidup kudus dan taat agar kita memperoleh kemenangan dan keselamatan. Saudaraku, maukah kita memilih peran seorang hamba yang memuliakan Tuhan atau seorang algojo yang ikut menyalibkan Tuhan? Pilihan di tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Rita. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, firman-Nya mengingatkan kita bahwa Yesus adalah contoh ketaatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia taat kepada Bapanya, taat sampai mati di kayu salib. Itulah menjadi bahan permenungan kita juga. Apakah saat ini kita juga taat seperti Yesus? Mari kita tanggapi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau katakan bahwa salibnya membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Salibnya yang membawa kehidupan dalam kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesusku, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu terkasih, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Engel. Silakan Ibu Engel, pimpin kita di dalam doa syafaat. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat untuk membawa segala permohonan kita, khususnya untuk kondisi keadaan bangsa Indonesia saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, Engkau sangat tahu bahwa kondisi pandemi saat ini mulai bergejolak lagi dan banyak memakan korban. Yang kami bawa, Engkau Tuhan Yesus sebagai Raja untuk menyelamatkan manusia. Engkau memanggil murid-murid-Mu untuk mengajarkan mujizat-mujizat-Mu. Datanglah mujizat itu bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan, mereka yang membutuhkan pengobatan, dan anak-anak kami, juga para lansia yang memohon untuk terhindar dari segala wabah penyakit ini. Kami juga mohon bahwa segala tindakan medis, pengobatan, atau hal apapun yang dilakukan untuk sembuhan, Engkaulah menjadi dokter, Engkaulah menjadi tabib bagi mereka yang mencari-Mu Tuhan Yesus. Semoga semua dapat dipulihkan, semoga mereka semua dapat disembuhkan. Yang tidak terlepas juga bagi para biarawan-biarawati yang terpapar akibat pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk persatuan dan harmonisasi antara semua umat dalam gerakan kaum awam di gereja. Berkatilah setiap perkumpulan komunitas, khususnya semua anggota PDL Sadai, supaya tetap sehati, setia melayani Engkau di masa pandemi ini. Bukan suatu hal yang menakutkan, tetapi biarlah kami bangkit dan bergerak bersama untuk terus melayani dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan, Raja yang kudus untuk kemuliaan umat-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk gereja, para biarawan dan biarawati. Iya Bapa, berkati, dan biarlah mereka semua setia dalam menjalankan kaul kekal mereka, melayani Engkau dengan kebijaksanaan yang Engkau berikan. Tambahkanlah hikmat marifat kepada pelayan-pelayan-Mu, biarawan-biarawati, pastor, uskup, sampai dengan paus, supaya segala hal yang disampaikan terkait dengan umat-Mu adalah ajaran kebenaran dan menjadi satu kesatuan yang kuat, khususnya bagi umat Katolik dimanapun berada. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai dengan pemerintahan di tingkat RT RW. Kondisi perekonomian yang tidak menentu menghempaskan beberapa keadaan menjadi sedikit terganggu, khususnya kebutuhan ekonomi
bagi keluarga, bangsa dan negara. Bekali pemerintah kami, layakkan mereka untuk terus melakukan hal-hal yang menjadi wewenang, yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintah dapat mengendalikan situasi ekonomi dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Semoga kebutuhan masyarakat Indonesia dalam roda pemerintahan Bapak Jokowi bersama Kabinet Menteri dan semua pemerintah yang terlibat dalam urusan perekonomian ini dapat segera memulihkan keadaan yang sangat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga kami, keluarga kita semua, khususnya bagi anak-anak yang dalam masa pendidikan, dalam aktivitas pekerjaan, kuliah, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, khususnya dalam kegiatan pelayanan. Jauhkanlah dari wabah penyakit, jauhkanlah dari segala hal-hal yang kurang menyenangkan. Engkaulah Tuhan Raja, Allah yang paling tahu keadaan para anak-anak kami, para anak-anak muda, dan juga anak-anak didik kami. Sertai kesehatan mereka. Berikan perlindungan atas setiap hal-hal yang mereka lakukan. Biarlah mereka tetap jalan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk para lansia dalam PD El Shaddai. Ya Tuhan, biarlah kerinduan para lansia untuk selalu bersama-sama menjalankan ibadah PD El Shaddai senantiasa Engkau hadir, dan kerinduan itu Engkau jawab untuk bisa bersama-sama beribadah, entah kita dalam tatap muka ataupun dalam online, tetap semua menjadi baik dan sukacita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi para pengurus, pembina PD El Shaddai. Engkau tetap berkati supaya semua pekerjaan, kegiatan para pengurus ini senantiasa dilancarkan. Engkau kukuhkan mereka sebagai hamba-hambamu yang setia melayani Engkau. Biarlah mereka menjadi gembala-gembala yang selalu bisa membawa lebih banyak lagi umatmu untuk datang kepadamu, bersekutu untuk memuji dan memuliakan namamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami, Tuhan Yesus, yang kami bawa hanya dalam namamu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bu Engel. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Ya, selamat malam. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Wow, sungguh luar biasa. Terima kasih, terutama saya ucapkan kepada Ibu Vivi yang telah menaburkan firman Tuhan pada malam hari ini sehingga kita senantiasa dikuatkan. Terima kasih sekali lagi, Ibu Vivi dipakai secara dahsyat sebagai alatnya Tuhan untuk menaburkan, mewartakan kabar firman Tuhan dimanapun berada. Juga untuk tim pujian, untuk Ibu Rita, wow, sungguh luar biasa pujiannya pada malam hari ini. Untuk Vino yang sudah mengiringi pujian pada malam hari ini juga terima kasih atas pelayanannya semuanya.
Dan terima kasih juga kepada Engel, Ibu Engel yang telah membawa kita barusan dalam doa syafaat. Kalian semua luar biasa. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kita semua diberkati Tuhan, senantiasa dibimbing, sehingga kita semua senantiasa diberikan sukacita. Dan kita bisa ketemu setiap 2 kali seminggu dalam ibadah Zoom seperti pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi para Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan persembahan kasihnya pada malam hari ini. Kami percaya bahwa apa yang Bapak berikan, Ibu dan Saudara terkasih semuanya akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang ingin mempersembahkan persembahan kasihnya juga bisa mengirim di rekening BCA yang tertera di HP atau laptop Bapak Ibu dengan nomor rekening 1100459465 atas nama Ibu Tres Winata atau GoFiming. Terima kasih juga untuk multimedia, karena multimedia yang di belakang layar ini kita bisa menjalankan ibadah seperti saat ini, itu karena pelayanan mereka di belakang panggung sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita bertemu kembali 2 minggu ke depan tanggal 7 April dalam ibadah yang sama dengan jam yang sama pada jam 19 seperti pada malam hari ini. Dan baiklah, sebelum kita menutup segala ibadah kita pada malam hari ini, kita akan dipimpin doa penutup oleh Pak Tony Widijono. Kami persilahkan. Mari saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah persekutuan doa online ini. Berkatilah Ibu Vivi dalam keluarga dan pelayanannya yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami dapat meneladani Yesus sebagai seorang hamba yang taat dan setia pada kehendak Bapa. Sehingga dalam setiap kesempatan hidup, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Malam hari ini kami mau beristirahat, sertailah kami Tuhan, supaya esok hari kami boleh bangun dengan sehat dan semangat yang baru guna memuliakan nama-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami supaya tetap setia dan taat pada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Ibu Rita lagu penutup dan setelah itu kita akan foto bersama. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita mau angkat satu pujian penutup. Kita boleh membawa sukacita kita di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita. Karena Dia adalah Tuhan yang ajaib dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja
yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.